berikutnya akan kami perlihatkan ke Pak Kiai ini. Nah ini, Ali Mustafa Yakub ×2. Hukumnya haram serobot antrian haji. Itu kan dengan aturan antri gitu kan. Ini kan berarti ya sesuai dengan haknya itu kan. Ketika tiba-tiba ada orang terobos ke depan, ini mundur lagi gitu kan. Betul. Nah ini kan namanya ya mendolimi pihak lain. Di Indonesia yang sudah parah ini adalah Sulawesi Selatan. Itu menunggu untuk haji itu sampai 29 tahun katanya. Kemarin tapi nggak tahu sekarang, mungkin sekarang udah 30 tahun. Waduh. Nah di Malaysia itu setiap saya bertanya, di sini nunggu untuk berangkat haji berapa tahun? Semua jawabnya 1000 tahun gitu kan. Lah ini faktor memanjang itu antara karena ada yang mencerobot gitu loh. Baik, ini kan Yeah. kalau haji di Indonesia kan ada yang lewat antrian biasa, begitu ada yang ONH Plus juga ya Pak ya. Yang ONH Plus ini kan banyak juga yang sudah 12 kali, 13 kali, 14 kali, itu gimana? Nah itu saya tanyakan, kalau haji berulang-ulang itu tuh ingin ikuti siapa coba itu kan. Bapak Rasulullah itu selama hidup haji cuma 1 kali aja. Umroh sunnah hanya 2 kali. Orang Ciputat maunya tiap tahun pergi haji, tiap bulan pergi umroh gitu kan. Nah, saya tanya mengikuti siapa gitu kan. Mesti mengikuti hawa nafsu atas bisikan setan. Itulah yang saya sebut dengan, saya tulis buku dengan Haji Pengabdi Setan gitu dong. Ya. Baik. Itu mendolimi orang lain kok, itu kan hawa dosa. nafsu yang dikedepankan di situ Kedepankan ya. hawa nafsu gitu kan. Baik. Iya. Padahal gelarnya juga hajinya tidak haji pangkat 3, Oh, pangkat enggak, 12 begitu ya Pak ya? Makanya itu. Oke. Nabi itu punya kesempatan pergi haji ya. Ibadah haji itu diwajibkan pada tahun ke-6 Hijri ya kan. Nabi baru pergi haji, menjalani haji tahun ke-10. 3 bulan kemudian Nabi wafat. Mengapa nggak tiap tahun aja Nabi pergi haji itu kan? Itu pertanyaannya begitu. Baik. Ya. Kalau ya berhaji ulang itu lebih bagus misalnya dari menyantuni anak yatim, menyantuni janda-janda miskin dan sebagainya itu kan. Tentu Rasulullah sudah menjalankan duluan. Karena apa? Rasulullah itu dijadikan sebagai nabi untuk jadi contoh. Iya. Tapi ternyata Nabi itu selama hidup hanya berhaji 1 kali, gitu kan. Haji sekali aja, umatnya maunya tiap tahun pergi haji gitu loh. Ya kan? Baik. Itu. Ini kritikan dari Imam Besar Masjid Istiqlal untuk mereka yang berhaji Sebagian berkali-kali. ulama dari kalangan generasi tabi'in, murid-murid sahabat itu mengatakan melakukan umroh 2 kali dalam 1 tahun itu hukumnya makruh. Makruh itu kan haram yang halus saja gitu kan. Alasannya apa? Karena Nabi dan para ulama salaf tidak pernah mengerjakan seperti itu. Itu termaktub dalam kitab namanya Al-Mughni, karya Imam Ibnu Qudamah. Itu yang berpendapat seperti itu, 1, Imam Muhammad bin Sirin, Imam Malik bin Anas, Imam Ibrahim An-Nakhai, dan satu lagi ada Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu berfatwa seperti itu. Dan ini fatwa nggak pernah keluar. Kita mesti ya terbuai dengan promosi seperti itu selalu gitu ya. Baik, baik, Ya. baik. Ini mudah-mudahan diserap oleh mereka yang sedang menyaksikan saat ini ya, Pak Kiai ya. Sekarang kita akan melihat gambar. Ini yang mungkin Pak Kiai harus bercerita nih, dari gambar ini ada cerita apa ya di gambar berikut ini. Ini Pak, ada cerita apa Pak? Ini Dengan kan kota New York ini. New York, kebetulan kami menjadi penasehat di sebuah perguruan tinggi Islam di sana, ya, namanya Darul Ulum Institute for Higher Education, Islamic Education ya, di New York gitu kan. Ya, sejak tahun 2013 menjadi penasihat di sana. Dan kami juga pernah khutbah di masjid terbesar di New York, di Manhattan gitu kan. Di New York pakai 2 bahasa. Kalau yang di Manhattan 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kami juga pernah khutbah di Masjid Al-Hikmah di New York tahun 2008. Itu karena Masjid Al-Hikmah itu dikelola oleh orang Indonesia, maka khutbahnya pakai 3 bahasa. Bahasa Arab, Inggris, dan bahasa Indonesia. Memang jamaah yang hadir itu yang lebih banyak menggunakan bahasa yang mana? Bahasa Inggris sebenarnya Bahasa itu. Inggris. Ya. Tapi ada orang Indonesia dan itu pengurusnya orang yang di Al-Hikmah ya. Masjid Al-Hikmah. Tapi kalau yang di Manhattan nggak ada orang Indonesia di situ.
Pak, kalau yang 4 bahasa itu Bapak di mana kalau misalnya sedang memberikan ceramah? Oh, itu pernah juga di Amerika itu, ya di sana kan ada juga pernah masuk komunitas pengajian ibu-ibu, yaitu kan. Saya tanya, ibu dari mana? Saya dari Banyuwangi, gitu kan. Oh iya, udah lama bu. Terus tanya lagi dari mana ibu? Saya dari Solo. Ibu dari mana? Dari Semarang, dari Magelang. Semuanya kok dari Jawa semua. Gimana kalau pengajiannya pakai bahasa Jawa aja? Oke, udah pakai bahasa Jawa. Makanya pengajian pakai bahasa Jawa. Bahasa gitu kan. Jawa. Nah itu saya tulis menjadi ya pengajian Jawa di Virginia gitu kan. Dari pengajian di Virginia. Jadi ya saya sampaikan dalam 4 bahasa ya. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Jawa tadi. Bahasa gitu Jawa ya. itu. Iya. Baik, Pak Kiai kita lihat lagi di monitor. Ini ada tebak wajah ini Pak ya. Ini Pak, bisa nggak Pak langsung mengenal Ya, siapakah belum dia? kelihatan gambarnya? Belum ada itu yang kotak kecil itu Pak? Itu bagian mata. Next. Belum bisa, belum. Belum bisa ya? Oke, Iya. next. Nah ini bawahnya sekarang mulutnya nih Pak. Belum. Belum Hah? tampak ya? Obama. Yang nebak yang di sono. Ya. Ah. Jadi demi untuk menyambut Obama pada saat itu Bapak nginep di Istiqlal begitu Ya, ya? betul. Karena khawatir kena macet, dijadwalkan jam 8 harus terima Obama. Saya hari ini waktu itu ada seminar di Samarinda. Pulang dari Samarinda nggak pulang dulu ke Ciputat, langsung ke Istiqlal, bermalam di situ. Ya. Begitu melihat Istiqlal waktu itu apa kesan dari Mr. Obama pada saat itu disampaikan ke Bapak? Pertanyaan pertama kali yang beliau sampaikan setelah melihat Istiqlal itu, pertanyaannya adalah, apakah Istiqlal ini adalah masjid terbesar di Indonesia? Saya bilang tidak. Istiqlal adalah masjid terbesar di dunia setelah Mekah dan Madinah gitu. Wow, gitu. Itu ya. Dan beliau langsung terkesan. Ya, bangun lagi, ngapalkan, ya tidur lagi, terus nggak bangun-bangun, saya mijet terus gitu kan. Udah berapa jam itu Pak? Ya saya nggak lihat jam gitu kan ya.